Ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat, cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras, sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang. Maksudnya cepat tidak seperti itu. Karena kita sudah parah. Masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rakaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20. Berarti per 3 menit ya? Dapat 2 rakaat. Itu parah itu. Untungnya sholat sunat. Kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen to ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasé kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, berapa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya 3 kalimat. Padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat. Kalimat itu gak ada etika. Mulane nek ndonga ku aja melangkahi kadar tasyahud dan sholat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil haqaiq, disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barikati sholat ala nabi wa sholli ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapake, mboke, tanggane nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya enggak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa. Ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya, apa wa yusannu apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasyahud wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan sholat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya? Misalnya, ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika ya. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masiihid dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak man? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah etikanya memang seperti itu. Ya jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh ning pangeran. Pak makomnya Syed Abdul Al-Haddad. Tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Al-Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean tidak seperti itu. Yang jaluk tenan, arah disembadani. Jadi nak jaluk disukani Gusti, lah kok boten malah protes. Itu malah repot. Pun kula terusno.
Waman te sapane wong ajaza iku apes sapa man anhuma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah iki sami. Wa ya tarot jamu lidua wa dzikri al-mandub sapa al-ajizu lal qadiru fil asah. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafadzkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Ya saya teruskan. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata itu. Ada wartawan Indonesia di Gaza ngeliput perang di tinggi Golan itu di Gaza. Dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya masya Allah. Kabiro, walhamdulillah katsiro, subhanallah ibu kroto. Sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena bacanya benar, kabiron maf'ul mutlak ya nasab. Wa subhanallahi mudhof ilaih ya mudhof ilaihnya jar. At-tahiyatu mubtada ya rofa, al-mubarakatu sifat ya rofa. Itu semuanya benar. Robbana munada mudhof ya nya dibuang ya bacanya robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya enggak ada yang salah. Terus ditanya, "Kamu alim ya?" "Enggak, mancen apalanya gitu." Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Raine ini kok fasahe ngono gitu kan. Karena nggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca at-tahiyatul barakatus. Itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, naktul marfuun. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyekseni sapa ingsun, wah mutakalim wahdah betul gitu. Allahumma sholli wa sholli fi al-amr betul enggak ada yaknya libinaihi ala khaffi harfil illati. Berarti betul terus padahal tepaan tadi. Itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia. Terus kamu sholat di Timur Tengah, itu kan pasti dianggap aliran. Ini pakai apa gitu. Terus kedua itu kasihan malaikat kalau sampai pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan tuh dosanya. Allahumma firli kan gitu. Kan yang enak no malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal. Mukjizat menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawaian yang sawah yang Tegal itu bahasa Arab sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat dibaca semua. Kabiro dibaca ya kan, doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, ngerti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus, bareng mondok ora kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang enggak mondok kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti 3 kali. Tapi yang kiai sama santri sering nggak baca, mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai ya lo dalam hal itu? Loh, subhanallah. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak?